Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kendali mutu dan kendali biaya, di mana aplikasi kendali mutu dan biaya ini adalah sebagai kontrol rumah sakit terhadap pasien-pasien BPJS yang baik rawat jalan maupun dirawat inap. Saat pertama kali user login, ini ada disajikan ada grafik. Grafik ini menunjukkan grafik klaimnya rumah sakit. Ini adalah pertunjukan klaim. Nah, ini jumlah ini klaim rawat inap, misalkan ini ada jumlahnya berapa yang dirawat inap yang ditekan bulan ini. Nah, ini yang ada yang pending, misalkan ini ada yang klaim, ada yang pending. Nanti kita bisa lihat ini kenapa pendingnya, kita bisa lihat di sini juga. Untuk rawat jalan, ini rawat jalan ada berapa, ini ada kebetulan ada 16.000 pasien yang ditagihkan di rawat jalan. Ini berdasarkan biayanya, ini kan biaya yang diajukan, ini biaya yang tarif rumah sakitnya, biaya diajukannya sekian, yang biaya yang dibayarkannya sekian. Ini grafik ini untuk rawat inap yang kita akan ambil contoh yang tahun 2020. Ya, ini juga untuk rawat jalan di tahun 2020. Ini contoh bahwa rumah sakit itu penagihannya ada di sini. Ini terbridging ke Viclaim dan juga terbridging ke Inasi Bijis yang memang menjadi jantungnya rumah sakit dalam penagihan. Oke, di sini ada beberapa menu yang ada di sini. Ini konsul, di mana konsul dan ini akan muncul suara. Ya, konsul ini untuk disetujui, misalkan sekarang pasien pre-op akan dikonsulkan ke poli lain. Ini dia ada proses persetujuan di sini. Ya, kalau misalkan disetujui dengan SEP yang sama, berarti dia akan masuk hari itu juga masuk ke poli yang lain. Apabila misalkan dirasa ini harus dipindahkan ke SEP yang baru, berarti harus diajukan surat kontrol untuk besok. Ini juga ACC radiologi juga sama. Di sini akan ada ACC, ya, ACC bahwa di ini kan ini hari ini misalkan diperbolehkan tidak dia diagnosanya apa, ininya apa, ini apa sih namanya, si ini akan melihat ya ini apakah disetujui atau tidak di sini. Jadi ini untuk kontrol. Kalau memang biayanya tidak bisa di hari ini, digeser ke hari besok, kecuali yang memang itu sifatnya sito. Nah, ini juga riwayat ACC labnya ada di sini, ya, ACC radiologinya, ini lab rutin dan segala macam. Ini kita bisa kontrol semuanya. Ini juga sama ACC laboratorium. ACC laboratorium juga sama bahwa dia melakukan pengasesian laboratorium. Ini bisa dilihat ya, ini lab rutin. Nah, misalkan ini lab rutin ini di ACC-nya atau tidak, ini tinggal klik di sini nanti muncul yang di ACC, yang tidaknya di sini diklik. Nah, maksudnya gini, yang tidak di ACC mungkin diarahkan ke ini besok karena plafon tagihannya udah penuh, udah tidak bisa ditagihkan ke BPJS. Di sini ada riwayat ACC laboratorium. Di sini juga ada rujukan yang terbridging ke Viclaim. Ya, kita buat rujukannya lalu dikirim dibuat, ini terbridging ke Viclaim. Di sini ada juga namanya rencana operasi, ya. Ini ada persetujuan juga, diajukan ke jaminan apakah memang ini ditolak atau misalkan rinciannya kita bisa lihat apa ininya. Lalu persetujuan operasinya kita bisa klik disetujui atau tidak atau digeser. Nah, di sini ada pembatasan biaya obat. Di sini adalah kita cek misalkan ruang Merak, misalkan kita cari pasien di Merak. Nah, di sini ada pembatasan. Nah, ini adalah pagu ini berlaku apabila si posisi Inasi Bijis ini udah di set. Oke, nanti kita coba set Inasi Bijis, kemudian pagunya dilihat berapa pagu yang harus diinikan, udah berapa persen. Ya, ini untuk instalasi rawat jalan, poli dan lain-lain. Nah, ini ada bridging rawat inap dan bridging rawat jalan. Nah, ini misalkan kita lakukan set claim. Nah, ini set claim ini dia akan membagi sesuai dengan kebutuhan groupingnya Inasi Bijis, ya. Misalkan kita ambil salah satu pasien contoh, misalkan pasien ini kita carikan, ya.
Nah, ini harus ini dulu sama kasir. Ini kalau ada muncul misalkan pastikan data telah divalidasi oleh kasir, berarti ini harus dibayar di kasir BPJS-nya, di set dulu bahwa ini udah benar, baru dimasukkan ke Inasi Bijis. Memang itu prosedurnya, dipastikan dulu semuanya. Kita ambil contoh pasien lain. Nah, ini kita pastikan, ambil di ini, kita langsung cari. Nah, dia akan kelihatan. Nah, di sini langsung kebagi ya. Jadi langsung masuk. Ini biaya 90, dia hanya totalnya hanya konsul ya, 90.000. Di sini ada konsultasi 90.000. Nanti kalau obat akan masuk ke obat. Kalau ini pada saat di save ini dia langsung masuk ke Inasi Bijis. Nah, Inasi Bijis ditambahkan kode ICD-nya, ICD 9, ICD 10, dan siap untuk dilakukan klaim. Nah, selain itu di sini ada namanya pagu. Nah, pagu ini kita harus lihat ya. Kita lihat waktu tadi pasiennya yang dirawat. Kita lihat dulu pasien yang sedang dirawat yang mana. Di sini kita lihat pasien yang dirawat. Nah, ini nomor SEP-nya. Kita coba panggil nomor SEP-nya di sini. Nah, keluarlah ini. Nah, keluar sini ini adalah kita tinggal masukkan kode diagnosa ICD 10, ICD 9-nya, lalu lakukan pembatasan biaya, nanti akan menjadi pagu. Kita ambil contoh saja satu. Misalkan ini pasien kita ambil K00.6 lah misalkan. Ini kode ICD-nya. Ini tindakannya misalkan 89.31 ya. Tambah lagi misalkan ada satu lagi tindakan misalkan 20.1 itu. Ini contoh saja, ini contoh. Lalu di sini lakukan pembatasan pasien pagu. Nah, ini hasilnya. Ini akan ini terbridging ke BPJS. Oke, ini berarti udah dibatasi. Kita lihat di pembatasan di sini ya. Kita refresh ya. Nah, ini ada Inasi Bijisnya sekian akan ditagihkan rumah sakit, pagunya 60% misalkan dari obat. Nah, dia sudah mencapai 85%. Nah, ini kalau misalkan sisanya, dia sisa obat itu 271 gitu. Ini menjadi pagu, baru akan muncul, dia akan bergerak nanti pada saat obatnya itu sudah terbatasi ya. Ini kecuali misalkan dari pimpinan akan tidak dibatasi ya, diklik saja di sini tidak dibatasi, dia akan larinya nanti ke obat, ke obat pembatasan dari sisi obat. Kalau tidak dibatasi ya sudah, ini pagu ini berjalan, ini sudah mencapai 85% dari pagu. Nah, ini maksudnya ini adalah untuk rumah sakit. Jadi di sini prosedurnya adalah pada saat pasien akan masuk ke rawat inap, sebelum dirawat inap sudah diketahui bahwa anggaran pasien untuk ini maksimum berapa. Nah, nanti tinggal diatur apakah ini pasiennya nanti harus di ICD-nya atau bagaimana. Ini untuk menjadi sehingga rumah sakit itu tidak akan loss dari penagihan untuk di sisi rawat inap. Nah, sehingga nanti di grafik di sini juga akan muncul antara imbang gitu, antara yang ditagihkan sama yang dikeluarkan layanan oleh rumah sakit. Ini yang rawat inap. Nah, ini kita lihat lagi di sini, kita hapus, misalkan kita buatkan lagi ininya. Nah, ini udah tidak ada, jadi udah dihapus lagi, dan di pagu sini juga akan hilang pembatasannya karena dia tidak ada Inasi Bijisnya ya. Ini pagunya 0 karena memang tidak ada pagunya. Nah, ini realisasi ini di apotek. Realisasi ini, jadi kalau apotek terus bergerak, ini akan terus naik. Ini akan membandingkan antara pagu, Inasi Bijis sama ini. Ini yang untuk pembatasan biayanya. Nah, sehingga di sini akan terlihat bahwa ini di sini ini kualitas akan terjadi kualitas penagihan BPJS dari rumah sakit ke BPJS. Ini kan ada yang jomplang, ini dari tagihan rumah sakit sekian tapi dibayarnya sekian. Tapi ada juga yang pengajuannya di bawah dibayarnya lebih tinggi, itu BPJS, cukup fair juga. Sehingga ini dikontrol langsung oleh manajemen, dan pembatasan itu biasanya dilakukan oleh case management
case manajernya ruang rawat, sehingga bisa mengontrol dan otomatis di depo akan terbatasi. Nah, ini nanti kembali lagi pada rumah sakit, pembatasannya apakah di tindakan atau di obat saja atau di mana. Nah, ini mungkin kendali mutu biaya ini yang kami miliki untuk pengendalian biaya rumah sakit. Terima kasih.